Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Al-ayah. Allahumma sholli ala habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in, amma ba'du. Ibu sekalian dirahmati Allah, alhamdulillah sama-sama ya, di kesempatan pagi menjelang siang ini kita langitkan puji-pujian kita kehadirat Allah Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan aja bosan ya Bu ya. Jadi jangan bosan untuk terus bersyukur, karena nikmat Allah yang tiada henti-hentinya terus menghujani kita, sehingga pada kesempatan pagi menjelang siang ini alhamdulillah bisa berkumpul di Majelis Al-Musyafa. Kalau ini namanya Majelis Al-Musyafa ya, kalau di sana Majelis Taklim Mama Leman, Tajuk Mama Leman. Nah, kalau ini majelis yang biasa dipakai bakti sama teman-teman pengajian, bapak-bapak, remaja, pemuda, setiap Selasa malam Rabu, kadang malam-malam yang lain juga. Jadi alhamdulillah nih ke ziarahin nih sama ibu-ibu duduk di Majelis Al-Musyafa. Mudah-mudahan nikmat iman, ya, nikmat Islam dan juga nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya menjadi wasilah ya Bu ya. Jadi wasilah untuk terus menyiapkan bekal kita meraih husnul khotimah. Jadi husnul khotimah ini sudah jadi tagline Majelis Taklim Mama Leman. Jadi tagline-nya Majelis Taklim Mama Leman itu adalah meraih husnul khotimah. Di mana husnul khotimah ini adalah cita-cita dan impian kita semua ya ibu-ibu ya. Ada di sini yang mau wafatnya tidak husnul khotimah? Enggak ya, semuanya mau husnul khotimah. Dan Bakti juga nggak bosan menyampaikan bahwa husnul khotimah itu adalah akhir perjalanan di dunia. Jadi akhir perjalanan hidup kita di dunia ini adalah husnul khotimah. Dan namanya sebuah perjalanan sama seperti kita mau ke Cikampek. Nggak ada ceritanya orang mau berangkat ke Cikampek tapi naik kendaraannya arah ke Indramayu. Beda belok ya Bu ya. Nyampe Cikalong kalau ke Indramayu mau belok kiri, kalau ke Cikampek belok kanan. Seperti itulah kurang lebih gambaran bagaimana kita menapaki jalan menuju husnul khotimah. Harus jelas jalannya lewat kemana, jalannya kayak apa. Sekarang mah kalau jalan Pantura lagi banyak lobang ya Bu ya. Apakah jalannya itu sulit atau mudah? Nah itu harus jelas. Makanya hadirnya kita di majelis taklim ya, di majelis ilmu di Tajuk Mama Leman setiap hari Sabtu itu dalam rangka menapaki jalan menuju husnul khotimah. Jadi semakin kesana teh semakin jelas jalan menuju husnul khotimah. Dan mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah Ta'ala sampai benar-benar kita meraih husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Yana wa Habibana Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Bu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan hari ini agak ngegeser ya ngajinya dari Majelis Taklim Maleman ke kediamannya Ibu Upi, khususnya di Majelis Al-Musyafa ini, dalam rangka menghadiri acara apa Bu? Akikahan ya Bu ya, menghadiri acara akikahannya. Alhamdulillah anak ketiganya Rega dan Siti Latifah, adik saya. Alhamdulillah ini sudah anak yang ketiga, dan alhamdulillah perempuan lagi ya. Jadi tiga-tiganya anaknya Rega itu perempuan. Alhamdulillah sebagai seperti yang kita ketahui bahwa dalam kehidupan manusia ya, melanjutkan keturunan atau dalam kacamata Islam itu adalah bagian daripada naluri, yakni gorizatun naw, naluri untuk melanjutkan keturunan. Dan baru saja bakti ngaji bab tentang an-nisa war rajul, jadi bagaimana Islam memandang perempuan dan laki-laki. Itu salah satu pembahasannya adalah tentang pertemuan laki-laki dan wanita dalam kacamata Islam itu adalah di atas gorizatun naw, naluri untuk melanjutkan keturunan. Nah, maka kalau kita melihat naluri untuk melanjutkan keturunan ini, bagi Islam tidak ada hubungan antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Karena memang tujuan daripada diciptakannya naluri melanjutkan keturunan itu adalah memang untuk bertemunya laki-laki dengan perempuan, melestarikan keturunan manusia. Seperti yang didalilkan, disampaikan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran yang barusan bakti baca. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Ini ayat ini masyhur ya Bu ya. Ayatnya sangat sering kita dengarkan, sangat sering disampaikan oleh guru-guru kita, yang mana maknanya Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar apa? Menjaga diri mereka dan keluarga mereka dari api neraka. Jadi ayat ini menggambarkan dengan jelas tujuan. Kalau tadi kita datang ke majelis ilmu itu ingin meraih husnul khotimah. Nah, kalau dalam urusan keluarga, pertemuan laki-laki dengan perempuan, tujuannya sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu untuk sampai pada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga diri mereka dan keluarga mereka dari api neraka. Nah, ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, membangun keluarga untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masuknya kita ke dalam surga dengan keluarga kita ini adalah sebuah kewajiban, khususnya bagi orang tua ya, bagi ayahnya, bagi ibunya. Jadi bukan cuma sekedar punya anak kemudian ya sudah dibiarkan anak itu tumbuh begitu saja. Kalau dalam Islam, punya anak itu adalah tanggung jawab dan amanah yang besar, ibu ya. Nah, maka salah satu bentuk tanggung jawab orang tua pada kesempatan siang hari ini juga yakni melaksanakan sunnah, melaksanakan perintah yang hukumnya sunnah sebetulnya, yang sunnah muakkad ya, oleh titah baginda Rasulullah SAW, yakni berakikah. Dalilnya di dalam hadis riwayat Abu Daud,
Di sini disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa setiap anak itu tergadai dengan akikahnya. Jadi akikah itu bagi orang tua yang mampu adalah hutang yang harus ditunaikan. Nah, maka para ulama sepakat di sini menjelaskan bahwa akikah adalah bentuk syukur dan ibadah yang terikat dan terkait langsung dengan kelahiran anak. Makanya nanti kalau misalkan kita kelewat gitu ya Bu ya, misalnya anak kelahiran anak itu kan nanti dihitungnya sampai dia menjadi mumayyiz nantinya gitu ya, di usia sekitar 6-7 tahun. Nah itu sudah kelewat tuh kalau udah 6-7 tahun nah nanti berubah itu hukumnya, apakah perlu diakikahin atau tidak setelah umur itu. Nah tapi ketika anak lahir, maka sebisa mungkin secepatnya ditunaikan akikahnya, dan ini keutamaannya luar biasa. Dan ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, akikah ini adalah bagian daripada syariat Bu. Jadi syariat itu maksudnya adalah aturan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul, yang mana kita faham sebagai seorang mukmin ya, yang ini merupakan wujud daripada keimanan kita adalah terikat dengan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi terikatnya kita dengan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan sebuah pilihan, melainkan sesuatu yang mandatori harus dilaksanakan, baik itu berupa perintahnya dan meninggalkan larangannya. Nah ini yang seringkali kita lihat ya di masyarakat kita, banyak sekali pengabaian terhadap syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari yang bersifat mudah mah kadang-kadang ada yang mudah ya kadang dilaksanain, kadang enggak gitu ya, apalagi yang susah. Karena syariatnya Allah itu enggak semuanya mudah Bu ya. Buat orang yang punya uang akikah teh mudah, buat yang enggak punya uang berat ya, makanya Allah tidak memberatkan. Jangankan akikah, haji saja itu dikasih embel-embel sama Allah teh apa? Jika mampu. Jadi kalau kita punya kemampuan jangan ditunda-tunda. Buat yang belum punya kemampuan ya semaksimalkan, kalaupun tidak ya sudah mastata'tu. Tapi yang jelas begini, ketika kita mendapati sebuah perintah atau larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sikap kita sebagai seorang mukmin adalah bersegera melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Di sini dikutip di dalam ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wal jannatu arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Jadi Allah itu memerintahkan kepada orang-orang yang beriman itu untuk bersegera ila maghfiratin mir rabbikum, kepada ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan bersegera kepada ampunannya Allah Subhanahu wa taala tadi geningan, bersegera pengen akhir hidupnya husnul khotimah, pengen nanti setelah wafat masuk surga. Ya, kuncinya itu adalah bersegera meraih ampunannya Allah. Nah, meraih ampunannya Allah Subhanahu wa taala ini tidak ada yang lain menurut Imam Ibnu Katsir adalah bersegera melaksanakan segala perintahnya dan bersegera meninggalkan segala larangannya. Jadi kan kadang-kadang kita ini punya penyakit menunda-nunda pekerjaan ya Bu. Ya, padahal udah tahu urgensinya, misalnya cucian udah numpuk. Ya. Cuciannya udah numpuk nih, baju tinggal sedikit. Tapi ditunda-tunda sampai baju bersihnya habis gitu ya. Akhirnya kelabakan. Buru-buru nyuci baju. Yang lebih parah akhirnya nggak ada baju bersih, dia nungguin baju yang dicuci tadi kering. Inilah sifat yang buruk. Sifat buruk yang kemudian kata Allah Subhanahu wa taala tidak boleh bagi seorang mukmin itu menunda-nunda, terlebih berkaitan dengan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Kalau misalnya urusan pakaian aja bikin ripuhnya luar biasa, gimana ini urusan akhirat? Gimana ini urusan keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Gimana ini urusan
husnul khotimah yang kita nggak tahu wafat kita apakah besok, lusa, atau 2 jam lagi, 5 menit lagi, 3 detik lagi, kita nggak tahu. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini menegaskan kepada orang-orang yang beriman sing sadar agar segera melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangannya. Ya. Maka ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena Abi Nur sudah datang dan sangat mengganggu sekali, ikan asin ini wangi banget. Jadi ngelih ya. Begitu saja mungkin ya yang Bakti sampaikan. Tadi juga sekedar menunggu Abi Nur hadir. Mudah-mudahan bermanfaat ya, bahwa kita sebagai manusia termasuk salah satunya melaksanakan perintah akikah ini dalam rangka bersegera untuk melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan itu Allah ridho memberikan kita hadiah husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu saja mungkin dari Bakti. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Selanjutnya diserahkan kepada Abi Nur sebagai pemimpin majelis pada kesempatan siang hari ini. Alafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.